Baik Bapak Ibu, kita memasuki sesi yang ketiga untuk membangun gereja yang sehat. Nah, kita sudah melewati 2 sesi pertama, sekarang masuki sesi yang ketiga. Kita mereview sedikit tentang apa yang kita lihat dari paradigma yang lama dan paradigma baru tentang gereja. Nah, menurut Bapak Ibu sekalian dan mungkin ibu-ibu yang ada di sini, apa sih paradigma lama dan paradigma baru tentang gereja yang paling kita perlu ingat untuk membangun gereja yang sehat di kemudian hari? Paradigma lamanya gereja berpusat pada pemimpinnya. Oke, gereja berpusat pada pemimpin. Kalau yang lama, yang baru? Setiap orang berfungsi. Setiap orang berfungsi. Jadi ini perlu kita ingat ya, bahwa paradigma lama mungkin fokus kita adalah kepada pemimpin, ya adalah beberapa orang saja. Tapi kita juga bisa lihat sekarang di dalam paradigma yang baru, setiap orang berfungsi. Ya, oke, menarik. Apalagi yang bisa kita lihat dari paradigma lama dan paradigma baru, sehubungan dengan apa yang sudah kita pelajari di sesi yang kedua. Di paradigma lama bahwa gereja itu hanya dibangun oleh pemimpin, tetapi di paradigma yang baru setiap orang terlibat dalam pembangunan gereja. Setiap orang terlibat dalam pembangunan gereja ya. Menarik sekali. Jadi kita bisa lihat bahwa setiap orang, bayangkan setiap orang, kita punya 250 jemaat, kita punya 55 jemaat, kita punya 3.500 jemaat. Semua fokusnya adalah bagaimana menolong mereka berfungsi. Setiap anggota berfungsi dengan baik. Nah, sekarang mari kita coba sama-sama melihat secara lebih dekat tentang keempat fungsi dari setiap anggota gereja. Tadi kita sudah membahas tentang bertumbuh dalam Tuhan, melayani sesama, membangun orang lain, dan menjangkau keluar. Sekarang bagaimana kita melihat lebih dalam isinya itu tentang apa? Nah, kita sama-sama lihat di bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita menolong orang-orang, menolong jemaat supaya bisa mengalami yang namanya bertumbuh di dalam Tuhan? Ada yang ibu-ibu di sini mungkin bisa bantu, Bapak Ibu yang sedang menonton video ini juga mungkin bisa coba menggali kira-kira apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk menolong jemaat kita bertumbuh di dalam Tuhan? Bantu jemaat untuk berdoa, menjadi pendoa. Oke. Apa yang bisa kita lakukan dengan berdoa? Ya, setiap jemaat harus bisa berdoa. Sehingga tidak semua semua kegiatan itu harus selalu pendetanya yang berdoa, tetapi jemaat juga bisa memimpin doa. Oke, terima kasih. Ini satu poin yang sangat penting, bagaimana punya hubungan dengan Tuhan kalau mereka tidak pernah melakukan yang namanya berdoa. Apakah berdoa secara pribadi, apakah berdoa bersama-sama secara korporat, ini perlu dibangun supaya mereka juga melihat bahwa setiap mereka punya kesempatan untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Baik, apalagi yang bisa kita lakukan? Bertumbuh di dalam kekudusan ya, menjadi teladan dalam kekudusan. Bagaimana karena Tuhan itu kudus, maka Tuhan juga minta kita hidup dalam kekudusan ya. Jadi teladan ya untuk jemaat yang lain. Iya. Masing-masing menjadi teladan untuk satu dengan yang lainnya supaya mereka melihat bahwa kekudusan itu sangat penting supaya bisa menolong orang bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, apalagi yang bisa kita lakukan? Mampu mendalami firman Tuhan sendiri. Oke. Seperti firman Tuhan bilang bahwa kita ini bukan bayi lagi. Iya. Tapi harus bisa dikasih makanan yang keras. Betul. Menarik sekali. Banyak kali kita mungkin awalnya mungkin kita senang kalau ada jemaat kita bilang, Pak, ini maksudnya apa ya? Pak, firman ini maksudnya apa ya? Semua bertanya. Nah, bayangkan kalau kita setiap hari diganggu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, sementara mereka sendiri tidak pernah menggali, tidak pernah mendalaminya, maka mereka tidak pernah bertumbuh. Seperti yang dikatakan tadi oleh Bu Tuti, jadinya seperti bayi, padahal kita dituntut untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Ya, ini sangat baik sekali untuk bagaimana menolong mereka mendalami firman Tuhan. Kita belum bicara bagaimana menolong mereka melakukan doa, hidup dalam kekudusan dan lain-lain, tapi apa saja sih sebenarnya yang bisa kita lakukan dalam bertumbuh dalam Tuhan. Satu lagi kira-kira apa, Ibu-ibu? Memuji Tuhan, menyembah Tuhan.
taat kepada Tuhan, bergantung kepada Dia. Hal yang paling penting, yang paling utama ketika orang belajar bertumbuh dalam Tuhan adalah belajar bergantung dan taat kepada Tuhan. Bagaimana mereka bisa mengalami bertumbuh dalam Tuhan kalau mereka tidak pernah taat kepada Tuhan? Bagaimana mereka bisa bertumbuh dalam Tuhan kalau mereka tidak pernah belajar bergantung kepada Tuhan? Ini satu hal yang sangat penting untuk dipakai untuk menolong jemaat-jemaat kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Ini perlu kita ajak mereka supaya mereka sendiri punya pengalaman pribadi, ya. Jangan membiarkan mereka hanya sekedar menikmati cerita-cerita menarik dari buku, dari khotbah yang mereka tonton, bahkan mungkin dari kita sendiri tentang bagaimana orang bergantung pada Tuhan. Ajak mereka untuk bergantung kepada Tuhan. Ajak mereka untuk belajar taat. Ajak mereka untuk belajar memuji dan menyembah Tuhan secara pribadi. Ya, kami pernah mengajak orang-orang untuk ketika dalam sebuah penyembahan, ketika memuji-muji Tuhan, dan ada yang bilang, suatu hari mereka bilang begini, Pak, alat musiknya sedang tidak ada. Ya, alat musiknya sedang rusak. Oh, jadi bagaimana? Ya, kita lewat saja ya Pak ya. Ini satu hal yang sangat menarik. Kesannya bahwa memuji menyembah Tuhan harus ada alat musik tertentu, harus ada momen tertentu, harus ada kejadian tertentu. Memuji menyembah Tuhan harusnya kapan? Setiap saat, setiap waktu. Ya, nah ajak mereka untuk coba mengalami hal itu di dalam Tuhan. Baik, kita masuk ke topik yang kedua. Bagaimana dengan hal yang kedua? Untuk belajar melayani orang lain, untuk melayani sesama. Secara praktikal, secara praktis, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka belajar melayani sesama? Mempraktekkan kasih satu sama lain. Boleh dijelaskan sedikit, Bu? Iya, bahwa kasih Allah itu harus didemonstrasikan di dalam kehidupan sehari-hari saat kita ketemu dengan orang lain, dalam kita berkata-kata, dalam kita melayani dia, melayani dia sebagai hamba seperti Tuhan Yesus mengajarkan. Oke, terima kasih. Ini menarik sekali. Siapakah sesama kita? Ya, itu yang seringkali juga jadi sebuah pertanyaan banyak orang. Satu sama lain yang mana? Apakah orang-orang di dalam lingkup ruang gereja atau di luar atau di mana? Ya. Nah, ini kita perlu belajar mempraktikkan kasih itu kepada setiap orang yang ada di sekitar kita ketika kita berinteraksi dengan siapapun juga. Jangan sampai ketika kita mengucapkan shalom di dalam gereja, begitu keluar kita ribut dengan tukang parkir, ya. Padahal hanya mungkin gara-gara uang Rp2.000 yang kita mau pertahankan, akhirnya kita malah menghilangkan kasih itu kepada orang lain. Padahal justru orang-orang di sana perlu melihat kasih Tuhan lebih dibandingkan dengan orang-orang yang di dalam. Ini menarik. Apalagi yang bisa kita lakukan ketika kita bicara soal melayani sesama? Memberi diri. Memberi diri. Boleh dibantu dijelaskan sedikit? Ya, ketika ada yang memerlukan, kita ada di situ. Oke. Kita siap untuk bisa menolong pada saat-saat ada orang yang memerlukan kita, kita ada di situ. Tanpa melihat siapa sih yang mau ditolong itu. Oke, iya. Bagaimana kita bisa terbuka, memberi diri kepada setiap orang yang Tuhan sudah taruh di hadapan kita untuk kita tolong, untuk mereka bisa menikmati kemurahan Tuhan. Baik, ini menarik sekali. Bapak Ibu menemukan sesuatu yang Bapak bisa bagikan, Bapak Ibu juga bisa bicarakan dengan rekan-rekan di sekitar Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menontonnya secara bersama-sama, atau bisa mendata seperti yang dituliskan. Bapak bisa mendata sebanyak mungkin, bisa juga dipersiapkan atau dibagikan kepada orang-orang lain nanti ketika Bapak Ibu mengajak diskusi tentang hal ini, atau Bapak Ibu juga bisa mengirimkan kepada kami, ya. Kira-kira apa lagi nih Ibu-ibu yang bisa kita berikan ketika kita bicara soal melayani sesama? Bisa juga membuka rumah kita untuk Ah, mereka yang membutuhkan
Contohnya mungkin ada mahasiswa dari luar kota yang perlu tempat tinggal, tapi mereka nggak punya cukup dana. Iya. Iya, ini juga sebuah tantangan yang menarik ya. Bagaimana kita bisa menyediakan rumah kita untuk orang-orang yang membutuhkan, butuh tempat tinggal, karena mereka mungkin dari perantauan, mereka butuh tempat tinggal untuk bisa kuliah, bisa bersekolah. Menarik. Apalagi? Memberi secara finansial, waktu. Ternyata ada banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita mengatakan bahwa kita mau melayani sesama. Dari setiap poin ini terlihat, Bapak Ibu, apakah ini dilakukan di dalam gereja, gedung, atau dilakukan di mana? Kebanyakan kita lakukan justru banyaknya dilakukan di luar gedung gereja. Hal ini mau mengatakan bahwa hal ini bisa dilakukan di mana saja, karena gereja ada di mana saja, seperti yang dikatakan kemarin di topik yang sebelumnya, di sesi yang kedua. Nah, Bapak Ibu, kita akan coba membahas juga topik yang ketiga, bagaimana membangun orang lain. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita membangun orang lain? Contohnya misalnya orang tua dalam pelatihan anak-anak mereka ya. Orang tua membangun anak-anaknya. Mengajar sekolah minggu atau di mana saja, di sekolah, di pertemuan-pertemuan. Kita bisa menyediakan waktu kita untuk mengajar orang lain, apakah di sekolah minggu, di sekolah, atau di tempat-tempat lain, di pertemuan-pertemuan lain. Kalau Bapak Ibu punya pelayan-pelayan lain, kita bisa lakukan hal itu. Apalagi kira-kira Bapak Ibu yang bisa kita lakukan? Jadi mentor. Jadi mentor, iya. Apakah menjadi mentor ini ada jamnya, Bu? Nggak ada jamnya ya, nggak ada waktunya ya. Kapanpun kita harus siap sedia untuk membuka hati kita, membuka diri kita, menginvestasikan waktu kita untuk menolong orang-orang yang kita mentori. Ini menarik sekali. Ternyata membangun orang, ada banyak hal yang bisa kita kerjakan di luar jam-jam yang sudah kita lihat sebagai jam beribadah. Ternyata ibadah itu jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Apalagi? Jadi Bapak Ibu rohani, Oke. atau kakak rohani. Menjadi bapak rohani, ibu rohani, atau kakak rohani untuk orang-orang. Mereka butuh keteladanan, mereka butuh orang di mana mereka bisa bercerita, konsultasi atau curhat tentang apapun, tentang kehidupan mereka, yang seringkali mereka ya butuh orang yang benar-benar bisa dekat, sehingga kita anggap mereka sebagai kakak atau orang tua rohani buat mereka. Apalagi yang bisa kita kerjakan? Memberi kesempatan untuk melayani, melakukan sesuatu bagi orang lain. Bagi orang lain. Ini menarik nih. Memberi kesempatan untuk melayani atau melakukan sesuatu bagi orang lain. Untuk membangun orang lain bukannya selalu kita berikan sesuatu, menyediakan sesuatu, tapi juga menantang mereka untuk mencoba melakukan sesuatu hal yang mungkin di luar dari kebiasaan mereka, di luar dari kenyamanan mereka, ya. Ini menarik. Apalagi? Menyekolahkan mungkin. Menyekolahkan. Beri beasiswa.
Ternyata Bapak Ibu kita bisa melihat ada banyak hal ya yang bisa kita lakukan ketika kita membangun orang lain. Kita bisa mengajak jemaat kita untuk belajar berpikir. Saya rasa Bapak Ibu di rumah atau di gereja atau dimanapun ketika menonton video ini bisa mencoba menggali bersama-sama dengan jemaat Bapak Ibu apa yang bisa mereka lakukan ketika mereka punya keinginan untuk membangun orang lain. Siapa tahu mereka terinspirasi untuk melakukan sesuatu dan mereka bisa mencoba memulainya. Saya pikir itu hal yang sangat baik sekali. Nah, kita coba masuki ke bagian yang keempat, menjangkau keluar. Set, 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 set. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita mengatakan bahwa kita mau menolong jemaat kita menjangkau keluar? Membagikan tentang Injil dan kebenaran ya kepada orang-orang lain. Belajar membagikan Injil ya. Kepada siapapun bisa dicoba untuk mencoba membagikan kabar baik ini. Dan bicara tentang ini bukan bicara soal memindahkan orang dari satu agama ke agama lain, tapi ini menyampaikan kabar baik ya tentang siapa itu Tuhan. Apalagi yang bisa kita lakukan? Berdoa bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Iya. Berdoa buat jiwa-jiwa yang terhilang. Masih banyak jiwa-jiwa yang terhilang yang masih membutuhkan mengenal Tuhan. Nah, kita perlu berdoa buat mereka supaya di satu titik mereka punya kesempatan untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Apalagi? Menjadikan kehidupan kita sebagai kesaksian ya bagi Oke. orang lain. Jadi itu pun orang-orang bisa melihat maksudnya bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya ya, dan itu bisa menjangkau mereka untuk datang kepada Kristus. Hidup kita dinilai mereka, dilihat mereka ya, akhirnya menjadi saksi. Nah, menarik. Apalagi? Mendukung pelayanan misi. Iya. Ada begitu banyak misionaris-misionaris yang sedang menjangkau jiwa-jiwa di luar. Dan seringkali mereka sangat membutuhkan support, sangat membutuhkan dukungan. Apalagi? Ya, mensupport secara finansial juga bisa. Oke. Ini satu hal yang sangat menarik sekali yang bisa dilakukan oleh banyak orang. Ya, termasuk mungkin anak-anak kecil juga bisa melakukan hal tersebut. Ada banyak cerita yang Bapak Ibu mungkin pernah dengar bagaimana seorang anak kecil mendukung secara finansial, menggerakkan teman-temannya untuk mengumpulkan dana, untuk mengumpulkan barang, untuk pelayanan misi. Dan ya, kita bisa juga membantu jemaat-jemaat kita untuk memikirkan hal-hal seperti ini. Ya, nah ini adalah apa yang bisa kita lakukan ketika kita bicara soal apa yang kita mau lakukan untuk menolong mereka bertumbuh di dalam keempat hal itu. Program-program apa yang bisa kita bantu. Jadi cara berpikirnya adalah melihat dulu hal ini, baru kemudian melahirkan programnya. Bukan membentuk programnya, baru kemudian cocoknya di mana ya. Itu jangan sampai terbalik. Karena program adalah untuk menolong kita mencapai sesuatu. Ya, program itu adalah alatnya, bukan sumber utamanya, bukan sesuatu hal yang harusnya dikerjakan supaya mencapai sesuatu, supaya orang-orang akhirnya pernah mengalami program tersebut. Tapi tujuannya adalah supaya orang-orang mengalami apa yang menjadi tujuannya. Ya, sampai di sini Bapak Ibu, kira-kira ada hal-hal yang ingin kita bicarakan lebih lanjut? Jadi kita baru saja menemukan beberapa karakteristik dari gereja yang sehat. Belum selesai, masih ada lagi ya. Yang pertama apa tadi? Karakteristik gereja yang sehat? Berpusat
Berpusat pada Kristus. Setiap orang berfungsi. Kemudian Berfungsi dalam bertumbuh dalam Tuhan. Kemudian membangun orang lain dan menjangkau keluar. Masih ada, belum selesai ternyata ya. Wah, banyak sekali. Tapi paling tidak kita bisa melihat, oh, sekarang kita punya gambaran ketika kita membangun orang, ketika kita menyampaikan pesan Tuhan di mimbar. Kita punya banyak gambaran sekarang. Oh, ternyata arahnya harusnya ke sini, ya. Arahnya harusnya berpusat kepada Kristus, menolong semua anggota berfungsi seperti yang kita lihat di dalam gambar. Nah, kemudian apa lagi yang kita bisa lihat? Bahwa ternyata sebuah gereja yang sehat akan punya hubungan yang sehat dengan gereja-gereja lain, dengan tubuh Kristus yang lebih luas. Bapak Ibu, gereja kita tidak diciptakan oleh Tuhan untuk berdiri sendiri. Ada tubuh Kristus yang saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ada gereja lain ya yang akan bekerja sama dengan kita, membangun kita satu dengan yang lain. Kita sedang tidak bicara soal denominasi, tapi kita bicara soal bahwa setiap gereja harusnya bisa membantu satu dengan yang lain. Ya, memang belakangan ini kita sering dengar ada banyak gereja yang tidak melihat lagi soal label. Ada gereja-gereja yang membantu gereja-gereja lain tanpa melihat label, melihat kebutuhan di sana, apa yang bisa mereka lakukan, apa yang mereka bisa bantu, mereka berikan. Apakah mereka bisa membantu dengan program pemuridan, mereka bantu dengan program pemuridan. Apakah mereka bisa membantu dengan memberikan alat musik mereka yang sudah tidak terpakai lagi, mereka lengkapi di sana, mereka perbaiki, mereka bangun di sana. Ada banyak yang bisa dilakukan sebagai anggota tubuh Kristus. Ini satu hal yang seharusnya tidak boleh kita lewati, karena gereja yang Tuhan mau adalah gereja yang luas, gereja yang besar, gereja yang bukan bicara soal denominasi. Sekali lagi seperti yang dikatakan oleh Paulus, bahwa gereja adalah apa? Orang, proses, dan tujuan. Nah, tiga hal ini kita tidak boleh lupakan. Sehingga kita ketika melihat gereja selalu ingat bahwa gereja adalah orangnya, tubuh Kristusnya. Gereja adalah bagaimana menolong orang proses semakin dewasa di dalam Tuhan, ya. Tujuannya selalu ke sana supaya mereka mengalami kepenuhan ilahi. Nah, gereja yang sehat dimulai dengan Kristus, diakhiri juga dengan Kristus. Jadi di bagian akhir kita melihat bahwa gereja ini ada Roh Kudus yang menopang, yang membangun. Apa yang Bapak Ibu lihat dari gambar ini, Bapak Ibu, kalau kita melihat seperti ini? Bahwa gereja itu ya berpusatnya pada Kristus karena dia dibangun oleh Kristus, dan pada akhirnya bahwa gereja itu akan menjadi kemuliaan bagi Iya. Tabel ini tidak bicara tentang posisi kita di mana, peran kita berapa tahun, apa pencapaian-pencapaian kita, tidak bicara di sana. Tapi kita selalu bicara dari Kristus adalah untuk kemuliaan Kristus itu juga. Bukan untuk kita, ya. Tapi bagaimana menolong supaya setiap orang menikmati Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami kepenuhan ilahi dengan bertumbuh dalam Tuhan, dengan melayani sesama, dengan membangun orang lain, dengan menjangkau keluar. Dan jangan lupa bahwa setiap kita adalah anggota tubuh Kristus, artinya kita juga melengkapi satu gereja dengan yang lainnya. Dan tentunya dipenuhi dengan Roh Kudus, karena semua kembali kepada Tuhan lagi. Menarik sekali Bapak Ibu. Nah, kalau itu apa sih visi untuk gereja lokal, ya? Kita mau lihat lagi di Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Baik Bapak Ibu, kalau dengan karakteristik seperti ini, artinya visi gereja itu harusnya menarik sekali, karena model karakteristik pertumbuhan gereja yang sehat saja seperti ini. Kalau begitu saya mau mengajak Bapak Ibu coba untuk dalam waktu 10 menit diskusikan di dalam kelompok Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang berdiskusi dengan rekan-rekan yang lain, atau misalnya Bapak Ibu boleh tuliskan sebanyak-banyaknya bedanya visi perusahaan
atau setidaknya paling nggak tempat kerja yang Bapak Ibu pernah kenali dengan visi gereja. Apa sih bedanya? Ya, dalam waktu 10 menit kita akan kembali dan kemudian kita coba sama-sama mendatanya. Baik, terima kasih. Silahkan Bapak Ibu.
Oke. Nah, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah menemukan banyak hal. Kami akan coba bantu dengan menuliskan beberapa poin di sini, seperti yang sudah ditemukan oleh kedua rekan saya di tempat ini. Silahkan Ibu-Ibu, apa yang bisa kita lihat bedanya visi perusahaan dengan visi gereja? Kalau visi perusahaan itu Iya. biasanya dibuat untuk berkompetisi dengan perusahaan lain yang sejenis. Kompetisi dengan perusahaan lain sejenis ya? Ya. Kalau visi gereja itu biasanya didasari oleh panggilan Allah Oke. kepada kita. Didasari oleh Panggilan Allah kepada kita. Wah, baik sekali. Menarik, terima kasih. Jadi visi perusahaan fokusnya kompetisi dengan perusahaan sejenis. Lah kalau gereja bersaing dengan gereja sejenis, jadi menarik ya. Karena topiknya, idenya adalah bagaimana kita melihat adanya panggilan Tuhan dalam hidup kita, bukan kompetisi. Apalagi? Ya, kalau perusahaan kan umumnya karena berhubungan dengan ekonomi, biasanya mungkin pembagian dalam hal pasar ya. Oke. Jadi, Ada segmen pasarnya ya? segmen pasar, pembagian istilahnya market share gitu ya. Mm-mm. Sementara kalau visi gereja itu mendukung apa yang menjadi sebetulnya kesehatan rohani untuk semua anggota dan jemaatnya. Mendukung kesehatan rohani Iya. semua jemaat ya? Semua orang, Ya. tidak terkecuali. Jadi tidak bicara segmen-segmen tertentu, tapi seharusnya semua orang yang kita layani. Menarik sekali. Apalagi? Biasanya kalau perusahaan itu bikin visi itu dari hasil riset. Oke. Apa yang disukai oleh konsumen akan produk yang akan dihasilkan. Sedangkan kalau visi gereja itu yaitu asalnya bukan dari riset tapi dari pemahaman akan yang Tuhan mau untuk gereja seperti yang ada di dalam firman, pemahaman firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita temukan dari hasil riset ya. Oke. Bukan apa yang jemaat mau. Bukan apa yang jemaat mau. Iya, itu juga menarik sekali. Seringkali kita gali, oke, jemaat nih maunya apa? Ayo kita kumpulin, ayo kita itu yang kita jadikan topik deh, kita angkat gitu ya. Tapi ternyata kita bicara dibalik, sebenarnya apa yang Tuhan mau untuk mereka. Apalagi yang bisa kita lihat dari perbedaan visi perusahaan dan gereja. Sangat umum untuk sebuah perusahaan bahwa visi mereka itu akan unik atau Oke. berbeda dari gereja, dari perusahaan-perusahaan lainnya ya. Kalau begitu bagaimana visi gereja? Sementara visi gereja itu justru malah menghubungkan dengan gereja-gereja lainnya. Jadi sebagai satu kesatuan tubuh Kristus dan dengan satu visi. Menghubungkan satu tubuh Kristus. Ya. Oke. Kalau perusahaan unik supaya terlihat berbeda, supaya terlihat menarik, itu jadi nilai jualnya. Kalau gereja justru visi gereja yang satu dengan visi gereja yang lain harusnya menghubungkan satu dengan yang lainnya untuk memperlengkapi satu tubuh Kristus. Dengan Oke. satu visi yang dari Tuhan. Iya. Karena ada satu visi besar Tuhan, visi-visi gereja itu adalah ya harusnya sejalan dengan visinya Tuhan. Itu sebabnya mereka juga terhubung satu dengan yang lain. Oke, menarik sekali. Apalagi? Mungkin sehubungan dengan yang keunikan itu. Mm-mm. Kalau visi perusahaan akhirnya menjadi unik supaya perusahaan itu menjadi punya identitas yang unik. Oke. Sedangkan kalau gereja visi itu di dalam visi itu kita justru kehilangan identitasnya kita, Iya. tetapi yang ditonjolkan adalah identitas Kristus sebagai kepala gereja. Yang muncul adalah identitas Kristus ya. Sebagai kepala gereja.
sebagai kepala gereja, ini akan muncul, ini akan terlihat. Bukan identitas kita, bukan identitas pribadi kita, bukan identitas kelompok-kelompok tertentu, ya. Bukan juga identitas pemimpinnya. Iya, apalagi identitas pemimpinnya, betul. Ini menarik sekali. Sementara kalau perusahaan justru mau mencoba menunjukkan hal tersebut, keunikannya. Perusahaannya. Iya, oke, menarik. Apalagi? Ya, keunikan dalam visi perusahaan itu juga sebenarnya berhubungan dengan ya sebagai bagaimana perusahaan itu untuk berkompetitif atau berkompetisi dengan perusahaan lainnya. Jadi ada sifat kompetisi sebetulnya di sana. Masuk seperti yang di sini ya, ada kompetisi ya. Sementara kalau visi gereja itu seharusnya tidak berkompetisi, tetapi artinya menjadi satu bagian sebagai sesama gereja Kristus ya. Sekali lagi bicara soal bagaimana mereka melengkapi satu dengan yang lainnya ya, bukan bersaing gereja A lawan gereja B, gereja C ya tetap yang terbaik. Yang A lawan B, C yang terbaik ya. Apalagi? Ya, jadi kalaupun gereja itu punya visi yang unik dan khusus buat gerejanya, kadang-kadang kan ada gereja yang visi itu diturunkan oleh sinodenya. Betul. Ada gereja-gereja lokalnya. Betul. Biasanya visi yang diturunkan itu adalah visi yang unik, yang sesuai dengan konteksnya mereka. Nah, itu sebenarnya bisa saja terjadi gereja punya visi yang unik, tetapi visi yang uniknya gereja itu tidak akan memisahkan gereja dengan tubuh Kristus yang lainnya. Karena keunikan visi yang unik yang gereja itu punya adalah tujuan akhirnya sama untuk mencapai kepenuhan Allah di dalam gereja sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Oke, iya. Seunik-uniknya visi gereja, kalaupun sampai bisa unik, tapi tidak boleh lupa bahwa itu sebenarnya harusnya mengarah kepada visi gereja secara umum. Bagaimana setiap orang mengalami kepenuhan Allah di dalam satu tubuh Kristus ya. Menarik sekali, jadi kita bisa lihat bahwa dari sini kita bisa pahami bahwa setiap kita, gereja kita, punya panggilan untuk apa? Untuk menolong supaya semua jemaat Tuhan dipenuhi oleh kepenuhan ilahi di dalam satu tubuh Kristus. Jadi kita adalah satu dengan yang lainnya, saling melengkapi satu dengan yang lain supaya kita bisa mencapai visinya Tuhan atas gereja. Nah, bagaimana kita bisa mencapai visi gereja seperti tadi? Nah, biasanya ada 3 pendekatan potensial di dalam pelayanan. Yang pertama bicaranya adalah fokus pada pemimpin, yang kedua fokus pada program, dan yang ketiga fokus pada orang. Mana yang seharusnya kita lakukan? Kemana fokusnya seharusnya kita terarah? Kita lihat dulu perbedaannya. Kalau kita fokus pada pemimpin, maka biasanya adalah keputusan-keputusan pemimpin saja yang kita ambil. Apapun itu, menunggu keputusan dari para pemimpin. Misalnya pemimpin mengatakan jalankan yang ini saja, jalankan yang itu saja, atau programnya sebaiknya ini, batalkan yang itu, maka kita lakukan hal-hal seperti itu. Ya. Kalau fokus pada program, maka program-program lain kita selesaikan. Ya, contoh misalnya kalau kita fokus pada program, taruh kata misalnya contoh kita ambil contoh program katekisasi. Maka program katekisasi itu akan, kalau kita fokus pada katekisasi, maka fokusnya adalah bagaimana supaya program katekisasi diselesaikan. Misalnya dalam waktu berapa bulan selesai, kita tidak melihat dampaknya, yang penting programnya selesai. Tapi kalau kita fokus pada orang, kembali menggunakan contoh dari program katekisasi misalnya, maka selesai dari program katekisasi, apa yang terjadi dalam hidup orang tersebut. Itu yang seharusnya kita lihat. Ada dampaknya, ada perubahannya, atau apa yang terjadi ke dalam hidup orang tersebut. Itu namanya fokus pada orang. Nah, kita kayak bicara soal visi gereja, maka harusnya fokus kita adalah kepada orang. Supaya apa? Mereka mengalami kepenuhan ilahi di dalam satu tubuh Kristus. Apapun programnya, apapun keputusan dari para pemimpin, fokusnya adalah perubahan dalam hidup orang-orang seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita telah menyelesaikan sesi yang ketiga. Nah, saya mau mengajak kita semua juga sekali lagi sebelum mengakhiri ini, merefleksikan dari karakteristik membangun gereja yang sehat, supaya kita bisa masuk ke dalam sesi yang selanjutnya dengan semangat dan pikiran yang sama. Silakan Bapak Ibu, terima kasih.